Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak dijawab. Kembali lagi bersama kami di podcast Polres bersama Sampul Sayyid di Penajam Rumah IKN tentunya. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang tamu kali ini waduh, sebenarnya ini yang komandan saya semua ini. Waduh. Yang seharusnya biasanya saya ini kan mendapatkan perintah tuh untuk betul. nanya-nanya kepada beliau. Kali ini hostnya berbeda. Nah, yang beliau ternyata juga terkadang memberikan perintah juga kepada saya. Jadi tentunya saya agak canggung kali Hari ini ini. abang ya yang tanya-tanya. Kita bersama. Makanya saya harus mohon izin dulu. Betul. Empat komandan yang punya wilayah ini. Kayaknya kita harus perkenalan diri dulu nggak sih, Bang? Bagusnya mulai dari mana nih? Mulai dari mana? Kalau dari abang deh, kan belum perkenalan. Kalau saya kan udah biasa nih di sini. Okay. Mungkin mohon izin Mei, bagusnya kalau perkenalan itu sesuai hierarki mungkin Mei ya. Boleh. Mungkin dari Kapolsek Waru mungkin Pak, mohon izin Bapak yang memperkenalkan diri atau Kapolsek Babulu Pak. Izin Pak, Kapolsek Babulu dulu Pak. Silakan Pak. Dari paling ujung ya. Oh iya, dari paling ujung. Izin dengan saya Ibtu Saifuddin, jabatan sekarang Kapolsek Babulu, kurang lebih sekitar 8 bulan. 8 bulan ini yang punya Babulu ini, Bang. Jadi Babulu lo berbatasan dengan Kabupaten Pasir tentunya. Nah, tentunya ini kalian salah satu dari penyangga ibu kota IKN loh. Betul, kita akan membahas mengenai apa sih IKN dan Kamtibmas bersama komandan-komandan. Terus kita bergeser nih ke Polsek Waru. Oke, boleh perkenalkan langsung Bapak kepada masyarakat. Selamat siang, nama saya AKP Edi Haryanto SHMA. Saya Kapolsek Waru. Saya baru menjabat di Waru sejak 10 Oktober 2023. Waduh. Siap. Sepertinya betah mungkin Betul. Bapak di sana ya. Selanjutnya nih, ya kayaknya udah nggak sabar nih Bapak di sebelah kanan. Penajam kita. dulu dong. Oke. Itu Yang punya kawasan ini. inti itu belakangan, kawasan itu Oh, belakangan. betul. Kawasan Penajam inti belakangan, dulu ya. Yang Boleh. berbatasan yang punya laut-laut. Waduh, boleh Pak, silakan. Kapolsek Penajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tuh. AKP Ridwan Harahap SHMH Kapolsek Penajam. Saya dikelilingi dengan host yang luar biasa ini. Waduh. Saya rasa-rasanya seperti diinterogasi. Waduh, kayak di ruang interogasi ya Pak ya. Iya. Biasanya kan yang Bapak yang tanya-tanya, sekarang Iya. kita yang tanya-tanya ya Pak ya. Iya. Silakan. Selanjutnya siapa nih Bang? Selanjutnya Ini yang punya IKN ini. yang sering saya komen di TikTok beliau Waduh, ini Kapolsek andalan saya loh, Mei. Iya, andalan Mantap. saya. Biasa Ini yang kata-katanya gini. punya ini. Apa kata-kata hari ini? Kayaknya sudah Nah, tahu sekarang banget kita ya, lempar balik Hari nih sama ini Mbak kita- ini. Apa betul. kata-kata hari ini dan gitu? Apa kata-kata hari ini? Harus cair hari ini. Boleh silakan Bapak izin. Oke, baik. Terima kasih waktu yang diberikan. Perkenalkan saya AKP Kasyono Esa, saya Kapolsek Sepaku, Ibu Kota Negara Nusantara. Alhamdulillah amanah ini sudah saya jalankan kurang lebih hampir 1 tahun 8 bulan. Ini yang punya IKN. Betul. Kali ini kita mau bahas apa sih Bang? Temanya apa tadi? Wah. Ayo. Kita mau bahas tentang Kamtibmas bersama Kapolsek. Kan karena ini kan Kapolsek ini mewilayahi 4 kecamatan. Ada Kecamatan Penajam, Sepaku, Babulu dan juga Waru. Dan masing-masing kecamatan kan memiliki desa tuh, Mei, yang tentunya mereka punya ruang lingkup dalam mengamankan wilayahnya masing-masing, Mei. Kali ini kita mau bicara tentang Kamtibmas. Apa sih yang bisa dijabarkan tentang Kamtibmas sendiri dari Bapak siapa dulu nih? Ayo. Yang Dari mana? Pak Kapolsek Waru dulu. Ya, selamat sore saya sampaikan untuk Waru tentunya kita ada 4 desa sama 1 kelurahan. Oke. Jadi 1 kelurahan Waru sama 3 desa, yaitu Desa Api-Api, Desa Bangun Mulia, satunya lagi Desa Sesulu. Ya, jadi dari 4 desa itu kita sudah punya Babin Kamtibmas yang selalu komunikasi dengan warganya terkait masalah Kamtibmas. Dia selalu sosialisasi di beberapa ruang Kamtibmas di situ, seperti ada pos kamling, kita selalu monitoring. Jadi kita jemput bola di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira apa kendala yang dihadapin di masyarakat di wilayahnya,
kita akan atasi dalam artian untuk Kamtibmas begitu. Oke. Kayak kemarin tuh sempat ada lomba poskamling ya Pak ya? Oh ya, di Sepaku. Di Sepaku itu menang juara 2 kalau nggak salah di Kalimantan Timur ya Pak ya? Nah, di Kalimantan Timur kemarin kalau saya juara 4, kemudian di tingkat PPU juara 1. Oke. Kita kan membahas tentang Kamtibmas. Kamtibmas ini kan keamanan ya Bang? Keamanan. Ya? Terus gini Mei, saya dulu pernah Mei jadi Babin Kamtibmas di ini Kelurahan Pak Waru nih Babin Mei. juga. Iya. Tapi kan apa ya Mei? Ini kan gimana ya? Saya pengen kalau nanya-nanya sama komandan saya ini kan gak canggung rasanya. Tapi ya udahlah, udah saya tanya aja lah Mei. Mohon izin Bapak Kapolsek, kendala mungkin di Polsek Waru, seingat saya dan setahu saya di sana kan nggak ada penegakan hukum berupa penyidikan ya Pak ya. Nah terus kira-kira apa nih langkahnya Bapak Kapolsek nih supaya wilayah Waru tuh penyidikannya bisa kembali gitu loh, biar gaungnya tuh lebih gimana gitu loh Pak. Gitu ya. Jadi jangan sampai masyarakat tuh pikir nggak ada upaya penyidikan jadi udah kejahatan tuh bisa merajalela gitu. Ya kira-kira gimana nih pendapat Bapak nih? Jadi Pak? simpel aja, pada intinya tetap aja. Untuk proses penyidikan memang diambil alih untuk Polres, akan tetapi untuk Kamtibmas tetap kita terjun langsung di lapangan. Jadi untuk keamanan kalau ada pelaporan tetap kita tangani. Misalnya ada curhat, ya kita tetap seperti biasa datangi TKP, sambut di masyarakat, apa yang diperlukan tetap kita tangani. Namun untuk penyelesaian perkara, untuk SPDP dan sebagainya tetap kita akan limbahkan di Polres. Siap. Harapan kami mudah-mudahan ke depan itu untuk penyidikan dikembali lagi ke Polsek Waru, mengingat dari ring yang sudah kita jalani, Polsek Waru untuk kejahatan cukup lumayan. Oke. Itu kejahatan tadi itu ini ya Bang ya, masih banyak ya. Gimana sih cara kita sebenarnya Mei keberhasilan daripada saya nih Babin Kamtibmas dulu, keberhasilan kita itu pada saat orang nggak ada laporan itu kita berhasil sebenarnya. Iya, betul, bukan berarti kita berhasil mengungkap kejahatan tuh kita berhasil. Kalau menurut saya sih Mei, tapi kan pandangan orang beda-beda Mei, ya kan. Berarti kan Babin Kamtibmasnya ini berhasil melakukan kolaborasi dengan masyarakat dalam menciptakan situasi aman dan kondusif sehingga tidak ada yang melapor. Akhirnya nggak ada yang melapor, tiba-tiba penyidikan malah nggak ada nih Pak. Kan bingung jadinya nih Pak. Ya. Nah itu tadi kan ada faktor-faktor yang menyebabkan tidak ada laporan tadi. Mungkin saja ada lapangan pekerjaan. Itu masalahnya Mei. Bukan masalah sih Mei sebenarnya. Bukan masalah itu. Masyarakatnya udah pada meningkat semua perekonomiannya. Berarti kan luar biasa Mei. Dan UMKM salah satu yang menekan angka kriminalitas. Betul, setuju nggak Bapak-Bapak ini? Kalau tadi sudah ke Waru, bagaimana kalau kita bergeser sedikit ke Penajam? Gimana sih Pak situasi Kamtibmas di Penajam saat ini? Silakan Pak, harus memperlihatkan kegantengan dong. Jangan lihat saya terus, salting saya. Terpesona lihat host. Waduh. Mereka lancar sekali bicara gitu. Ya, baik rekan-rekan semuanya, Polsek Penajam dengan 19 kelurahan 4 desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sepaku, yaitu IKN ya. IKN betul. Untuk di Penajam itu ada pembangunan support untuk IKN, ada bandara bandara VIP, betul. Ada juga jalan tol. Terkait dengan yang disampaikan tadi IKN dalam upaya kemandirian perekonomian masyarakat, pada prinsipnya kami melihat sendiri di sana ada UMKM yang sudah berjalan, yang pada prinsipnya dengan adanya proyek itu bisa memberikan sebuah income tersendiri bagi masyarakat ya. Itu menekan angka kriminalitas dengan cara lapangan pekerjaan di UMKM ya Pak ya? Ya, pastinya itu semuanya berdampak. Ada dampak positif yang mungkin kita bisa lihat dari hal itu. Nah, yang tidak kalah penting, dampak itu positif untuk bisa mengurangi gangguan ataupun potensi Kamtibmas. Siap Pak. Jadi gini Bapak Kapolsek, sebelumnya kan gambaran Polri untuk di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu berpikirnya
ngapain sih polisi ngurusin UMKM gitu kan, itu kan jauh banget dengan tugas dan tanggung jawabnya. Polisi itu nangkap gitu loh Pak, nangkap terus meriksa orang, ngamankan orang kelahi, kok ngurusin orang jual-jualan masyarakat awam kan. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara tentang teori dalam penegakan hukum, kan penegakan hukum itu kan tidak harus memaksa juga, di sisi lain juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga untuk dilakukan penegakan hukum dengan cara apa coba Mei? Satunya apa Mei? Misalnya Mei, ayo. Mencari lapangan kerja. Nah, lapangan kerja itu upaya yang dilakukan juga dari pendekatan seorang penegak hukum Mei, supaya Polri. Seperti itu Mei. Bisa dilihat ya di belakang kita ini UMKM. Baik, tindakan memang kepolisian itu ada dalam ranah pencegahan, penindakan dan pemulihan. Upaya pencegahan salah satunya dengan hal yang seperti itu. Dengan adanya kemandirian perekonomian sebaran tentu bisa mengurangi potensi gangguan Kamtibmas, karena perekonomian pulih pasti juga akan kriminalitas menurun. Seperti itu. Jadi perbedaan pendapat itu biasa. Betul, perbedaan mereka yang belum biasa. paham itu bukan belum tahu, tapi mungkin nanti kita selamanya harus pendekatannya itu harus pelan-pelan ya Pak ya. Bukan perbedaan pendapatan. Oke, kalau tadi ke Penajam, kita bergeser lagi ke ujungnya Penajam Pasar Utara, Kapolsek Babulu. Gimana sih Bapak memandang Kamtibmas tadi Pak? Kalau untuk wilayah Polsek Babulu itu membawain 12 desa. 12 desa. 12 desa. Lumayan banyak ya Pak ya? Iya, kebetulan pas berbatasan dengan kabupaten sebelah. Iya. Jadi kami ada program-program juga yang kami bersama masyarakat dan bersama pelajar. Oke, bersama pelajar. Iya, untuk menekan kriminalitas maupun kegiatan yang pelajar ini yang positif, mengganggu masyarakat. Ini terarah supaya positif. Betul. Jadi saya sempat datengin sekolahan SMA yang ada di wilayah Babulu, ada SMA, SMK, dan MAN. Bagi adik-adik yang mau daftar polisi, saya lakukan pembinaan. Kenapa saya lakukan pembinaan? Jadi adik-adik itu akan memelihara badannya agar sehat. Contoh, tidak main trek-trekan motor, tidak ada balapan liar. Itu jiwa-jiwa muda itu masih Pak. Iya, makanya itu saya terus habis itu tidak terpengaruh dengan narkoba, karena saya kasih pengertian mereka. Ketika kamu jatuh dan badan mulai cet atau tanganmu patah, kakimu patah, itu akan mempengaruhi cita-citamu akan lumpuh, nggak bisa lagi. Dan di samping itu juga bagi adik-adik ini yang tahu mereka cita-cita mau jadi polisi, mereka sudah siap dengan akademiknya, kesehatannya, dan fisiknya. Dan mereka sudah tahu kalau tinggi saya sekian, berat badan saya harus sekian. Dan bagi yang ideal lah. Iya, yang tingginya tidak mencapai persyaratan, mereka bisa mengalihkan untuk cita-cita ke yang lain. Ini bagi pelajar. Sedangkan bagi UMKM, saya selaku Kapolsek selalu menggandeng dengan kepala desa agar menggerakkan BUMDesnya. BUMDes. Dengan BUMDes itu berjalan, pasti perekonomian di desa juga akan berjalan. Di sana kan Mai pusatnya lumbung pangan, Mei. Betul, lumbung padi ada di Babulu. Banyak ini pengusaha kepiting, Pak. Banyak kuspi udang. Itu pusat perekonomian Penajam kayaknya di Babulu ya, Bang. Menteri loh sempat berkunjung ke sana. Sekali. Babulu itu sebenarnya merupakan lumbung padi. Lumbung padinya Kalimantan Timur. Dan untuk ke depan sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk pembangunan sarana airnya. Dan kalau saya ada desa yang penyaluran airnya untuk ke rumah-rumah itu masih belum tertata rapi, saya memfasilitasi dan membelikan meteran air agar masyarakat tuh hemat air. Masya Allah, luar biasa. Biasa nih Dan ini mungkin dalam waktu 2 minggu itu dilakukan di desa
Gunung Makmur. Gunung Makmur. Dengan pemasangan sekitar 20 meteran air. Betul. Sejauh ini Pak udah mengaliri berapa rumah Pak? Yang sudah dialiri itu sudah sekitar 50 rumah, tetapi itu mengalir pure terus-menerus. Jadi tidak ada pemakaian yang ketika nggak dipakai ditutup. Tidak ada. Dengan ada batasan meteran ini, mereka akan bahwa inilah pentingnya air bersih. Betul. Menghemat lah itu. Siap. Karena bahwa tidak air itu kalau dikuras terus ya habis. Betul. Giliran generasi di bawah kita kebagian apa itu. Betul, yang ternyata Bapak Kapolsek ini memiliki pemikiran bahwasan jangka mengalirkan panjang. air itu termasuk Betul. amal jariah loh, Meh. Betul. Amal jariah. Dan untuk UMKM sendiri di sana ada yang produksi keripik pisang. Keripik pisang banyak nih Pak, ada salah satu di Babulu, Penajam Sepaku bahkan. Ternyata mereka kebingungan untuk bahan bakunya. Nah, dari sini saya memfasilitasi teman-teman yang dari desa ini. Kalau kesulitan bahan baku, mari kita beli ada tempatnya yang bisa menyuplai, bisa paling tidak kita mendapatkan satu pickup untuk pisang. Karena apa? Pisang yang ada di Babulu ini sudah diambil oleh tengkulak-tengkulak yang dari luar kota. Itu akhirnya kita datangkan dari luar kota juga. Betul bahkan sekali. dari luar pulau gitu. Betul. Itulah tadi pentingnya untuk mengayomi dan melayani masyarakat. Ini bapak-bapak hebat di sini. Kalau tadi sudah ke Babulu, kita langsung ke yang punya IKN aja nih Bang. Ini sudah. Dari tadi udah kayaknya mau menuangkan sesuatu ini Bapak ini ya. KIPP, Kawasan Inti Pusat. Betul. Ini yang punya. Gimana sih Bapak Kapolsek Sepaku memandang ibu kota negara, khususnya di dalam UMKM? Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya salam Nusantara dulu. Ini salam khas dari kota Sepaku, ibu kota negara Nusantara. Salam Nusantara. Yeah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Sepaku ini sekarang menjadi salah satu tempat yang selalu diperbincangkan, selalu didatangi ya kan, karena menjadi ibu kota negara Nusantara. Sepaku sendiri itu ada 15 desa dan kelurahan, 4 kelurahan dan 11 desa, yang dimana di paling ujung itu berada di perbatasan dengan Kecamatan Sambuja, Kabupaten Kukar, termasuk di sebelah tenggaranya juga berbatasan dengan Kecamatan Lok ini. Terkait dengan situasi Kamtibmas, sampai dengan saat ini alhamdulillah situasi yang kondusif, aman, karena kami juga memiliki tugas khusus dalam mengawal progres pembangunan ibu kota negara Nusantara yang saat ini terus berjalan. Dan sangat banyak kegiatan dan super sibuk. Ini Bapak ini super sibuk ya. Udah ngatur banget, banyak banget kegiatan-kegiatan beliau nih. Mulai dari mungkin yang paling penting yang pertama ini mengamankan kunjungan Bapak Presiden, para menteri-menteri, pejabat-pejabat negara. Luar biasa banget. Aja yang merasakan saya mikirkan pemikiran beliau aja, saya nggak kalau bisa mikir. Nggak cuma Kapolsek Sepaku aja yang merasakan euforia tentang hadirnya ibu kota negara, tapi juga dari 4 Kapolsek yang lainnya juga merasakan euforia. Karena ada kawasan penyangga juga ternyata, Kalau Babulu dengan Warung masuk penyangga kan, Pak ya? Iya, betul. Dengar-dengar di sana Penajam juga dong. Bakal mau dibangun pelabuhan. Wah, berarti tombol nih Bapak Kapolsek ini kalau ada pelabuhan di sana. Kami juga berharap dengan adanya IKN, jadi ke depan itu jangan hanya satu akses jalur aja. Betul. Jadi kita berharap ada 2 akses lagi jalur yang untuk menuju ke IKN. Jadi dari Banjarmasin bukan hanya jalur depan Polsek, tapi mungkin di belakang lagi ada jalur lagi. Jadi ke depan itu bisa ada 2 alternatif ya. Karena kalau satu jalur saya rasa juga agak rawan Pak, karena keramaian saya lihat mulai dari pagi sampai sore lalu lintas cukup luar biasa. Betul, karena orang berkunjung terus, apalagi nanti di tahun depan akan ada 500.000 orang yang akan datang bergeser ke IKN. Tentunya kita semua harus siap akan hadirnya. Sepertinya tadi belum clear nih Bapak Kapolsek. Belum, karena di Polsek di wilayah Sepaku ada ini Pak, pasar UMKM ya Pak? Oke, kita bicara UMKM yang jelas di Sepaku itu sendiri sekarang sudah sangat banyak muncul ya UMKM dari warga masyarakat kita ya. Betul. Masyarakat sudah terlibat langsung dalam kegiatan UMKM. Ini
bukti nyata sekarang bahwa di wilayah kita itu ada kerjasama warga dengan otorita ya ibu kota negara, itu kita sudah ada namanya rest area, tempat singgah bagi pengunjung atau mungkin yang akan melakukan kegiatan kunjungan di ibu kota negara Nusantara atau di kawasan pembangunan KIPP 1A yang saat ini berjalan. Jadi rest areanya di sana menyediakan berbagai macam kuliner, berbagai macam aksesoris ya, atau kerajinan. Atau bahkan yang mungkin sering ya kita lihat itu kayak ada kaos IKN ya, kaos IKN BT0 dan sebagainya, itu juga mulai. Saya punya itu Pak, punya juga. Di sana udah ada yang produksi gitu Pak? Iya, sudah ada yang produksi. Artinya di sisi lain selain di rest area juga itu warga masyarakat kami sekarang alhamdulillah supportingnya dengan kuliner UMKM-nya ya di bidang kuliner ini luar biasa. Warung makan ini udah mulai banyak sekali ya, Pak, di sepanjang jalan ya. Di Sepaku. Karena ini tuntutan memberikan pelayanan kepada teman-teman pekerja di ibu kota negara yang tentunya juga butuh dukungan untuk makan itu. Nah, itu gambarannya. Yang jelas kalau kita bicara UMKM, inilah salah satu cara yang mungkin kita sepakati bersama bisa menekan adanya tindakan-tindakan yang mungkin negatif ya. Artinya dengan kolarisnya adalah peningkatan UMKM ini tentu akan akan mengacu pada peningkatan ekonomi. Dengan ekonomi yang mapan ya, dengan ekonomi yang bertambah, kita berharap bahwa masyarakat itu tidak lagi melakukan hal yang negatif kayak gitu. Yang selama ini mungkin susah mencari kerja, dengan ada ibu kota negara, alhamdulillah udah banyak peluang bekerja. Dengan selama ini sulit untuk membuka usaha, sekarang mau buka warung kopi saja ibaratnya itu udah mudah karena udah banyak orang yang masuk di wilayah kita. Itu gambarannya kenapa kami katakan bahwa sepakat kita dengan UMKM ini kita bisa berbuat ya. Salah satunya dengan tadi terus memompa semangat anggota. Bahkan anggota saya juga terjun langsung di UMKM ya. Sebagian ikut artinya ikut meramaikan itu karena ini peluang yang harus kita baca itu, Bang. Nah, kalau di ini kan tadi itu sudah Sepaku nih, Pak. Gimana sih rasanya menjadi bagian daripada IKN. Dari Pak Kapolsek Penajam sendiri, gimana sih Bapak memandang euforia IKN ini? Apakah Penajam tambah ramai? Gimana sih menurut Bapak? Yang tentunya dengan adanya IKN. Karena kan IKN ini rumah asalnya Penajam Pasir Utara. Iya. Gimana Bapak memandang hal tersebut? Ya tentunya apapun yang terjadi tidak lepas dari rencana Tuhan. Betul. Dan bersyukur menjadi jalan terbaik untuk menghadapi semua itu. Tentu dengan yang apa ada di IKN itu berdampak juga ke kita di Kecamatan Penajam. Jadi dengan adanya keberadaan IKN juga ada proyek-proyek yang ada di Penajam sebagai support ke IKN. Tentu kita berharap kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara kompetisi tentunya ya, untuk bisa mengambil peluang lah ya Pak ya di IKN. Baik itu dari sisi manapun, bekerja monggo, mau berjualan dengan UMKM-nya monggo. Tentu juga bermitra tentunya ya, karena perusahaan zaman sekarang ini juga ada kewajiban bisa peduli kepada masyarakat sekitar ya. Kami selalu memberitahu ataupun menyampaikan kepada halayak tentunya dengan masyarakat kami bahwasanya keamanan atau Kamtibmas itu menjadi investasi bersama. Betul sekali. Yang perlu kita jaga sama-sama, karena dengan aman itu kita bisa mencari rezeki, kita bisa beribadah, kita bisa bersilaturahim, sehingga Kamtibmas itu bisa berjalan aman, tertib dan kondusif. Betul. Enggak cuma polisi aja yang jaga keamanan ya, kita juga perlu masyarakat dan juga beberapa stakeholder yang lain juga wajib menjaga keamanan bersama. Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang UMKM, tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Kapolsek Babulu tentang pertumbuhan dari generasi muda. Karena kan ini ada isu-isu stunting ini masih. Kalau berhubungan dengan pertumbuhan generasi muda berarti berhubungan dengan stunting masih yang berada di wilayah masing-masing. Betul sekali. Kalau nggak salah itu stunting di Penajam Pasir Utara ini, khususnya di Kecamatan Penajam ya Pak ya, termasuk zona merah, Kecamatan Penajam apa Kecamatan Babulu gitu. Gimana sih Bapak dalam Kapolsek Penajam menghadapi isu stunting tersebut? Ya, tentunya stunting ini kan
adalah sebuah keterlambatan pertumbuhan. Betul sekali. Jadi dalam waktu yang akan lama mereka itu akan menjadi pemegang estafet. Betul. Tentu jadi penerus. Jauh-jauh hari dalam utamanya sekarang ini kita bisa memberikan edukasi, pendekatan-pendekatan secara sosial yang sudah kita lakukan itu, satu pendataan, terus koordinasi dengan pemerintah setempat, dan dalam hal ini camat maupun lurah di tingkat kelurahan, nanti ada Babin Kamtibmas. Beberapa waktu yang lalu juga ada ibu-ibu Bayangkari sosialisasi apa? Memberikan semacam tali asih betul sekali. di Gresik kepada yang stunting. Betul. Nah, cuman yang tidak kalah penting adalah terjadinya stunting ini yang mungkin dari beberapa stakeholder untuk memberikan pemahaman lebih dalam. Betul. Karena fungsinya kan tentunya kaitannya dengan kesehatan. Apa sih yang menyebabkan? Betul. Itu dijawab nanti. Oh iya. Karena di sini maksudnya kalau kita ini kan tidak terlalu banyak tahu ya. Betul sekali. Kita cuma pahamnya bahwasanya stunting ini bisa menjadi potensi gangguan keamanan. Betul sekali. Kita memberikan sumbangsi ataupun kegiatan tindakan yang lebih kepada mencegah adanya gangguan Kamtibmas. Bagaimana secara pencegahan secara komprehensif tentu dibutuhkan kerjasama dari beberapa stakeholder yang pasti banget ya Bapak Kapolsek Penajam jawabnya nih. Halus, lembut, waduh, terbuai saya ini rasanya. Kena banget gitu, nggak perlu banyak lagi sih ditanya kalau sudah jawabnya seperti itu, Mai ya kan. Intinya pokoknya Mai ya, kepolisian ini bekerja sama lah itu Mai untuk mencegah stunting Mai ya. Betul, kita harus bekerja sama bersama stakeholder yang lain. Polri sudah mendukung terkait stunting dan juga UMKM. Tugas kita, masyarakat dan juga pemerintahan di atas sana untuk bisa membantu dari Polri dan juga terus masyarakat. Di pusat inti IKN sendiri gimana tentang stunting Mei? Kita tanya dulu Mei, kalau belum gimana lengkap sih, Pak? kayaknya Kan karena Mei, IKN ini akan menjadi Iya. penerus. Nanti yang menjadi penerus di sana generasi muda di bawah seperti saya. Baik, teman-teman, khusus di Sepaku, saya sepakat dengan Pak Kapolsek Penajam tadi ya, bahwa salah satu isu stunting ini juga bisa berpengaruh pada situasi Kamtibmas. Yang kami lakukan di Polsek Sepaku di wilayah kami, mungkin teman-teman masih ingat kemarin di kegiatan HKGB Bayangkari itu kita juga mendorong kegiatan itu dipusatkan di Sepaku, khususnya di Desa Tengen Baru. Bagaimana ibu-ibu Bayangkari berkiprah dan berperan langsung dalam memberikan edukasi. Teman-teman Babin Kamtibmas juga ikut melaksanakan kegiatan sosialisasi, kegiatan pendalaman materi bersama dengan dinas terkait ya, dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat kita, warga masyarakat kita yang memiliki anggota yang stunting ya, putra-putri stunting. Artinya ini upaya serius kami. Di lapangan kami terus memantau, mendatakan itu dengan harapan bisa juga menggandeng teman-teman instansi terkait untuk berbuat yang lebih banyak lagi tentunya, meskipun saat ini sudah dilakukan, dan kami banyak berkolaborasi dengan teman-teman kesehatan di lapangan untuk sama-sama kita ini bergotong royong. Karena bagaimanapun kalau saya mau menanya bahwa IKN ke depan 2045 itu kan diharapkan sudah menjadi ibu kota yang luar biasa. Tentunya di 2045 kalau umurnya sekarang ini 10 tahun. Nah ini kan nantinya akan menjadi generasi emas, ya kan, generasi muda yang akan mengisi tentunya arah pembangunan, akan menjadi suplai atau menjadi motor penggerak nanti di sana. Sehingga kita perlu generasi-generasi yang tentunya yang sehat ya, produktif tentunya itu. Ini harapan kami. Kenapa kita meskipun kita ini anggota Polri juga kita punya kewajiban ya untuk untuk sama-sama mengemban tugas bagaimana kita ini membantu ya kan stunting ini yang mohon maaf memang dalam catatan media ini kayaknya PPU ini kan menjadi zona tersendiri gitu ya. Mudah-mudahan kemarin terakhir saya mendapat informasi sudah naik ya, PPU itu sudah naik kan gitu. Nah itu gambarannya yang kita lakukan. Gimana sih Pak dari Kapolsek Waru dan Babulu tadi melihat yang udah kami bicarakan tadi kan Pak, ada isu stunting dan juga UMKM. Apa sih kesimpulan yang bisa diambil dari isu tersebut Pak? Dari start awal loh ini Mei minta kesimpulannya Mei. Enggak, kesimpulannya bisa diambil aja, apa sih yang diharapkan gitu ya? Bagi teman-teman. Baik, kami dari Waru tentunya ada sedikit masukan untuk stunting ini. Perlunya data yang konkret. Kadang-kadang
di lapangan tuh misalnya stuntingnya ada 30, tapi di data puskesmas itu kadang-kadang nggak nyampe itu, mungkin hanya 20. Itu yang perlu digarisbawahi, perlunya pendataan yang lebih konkret, karena ya data di lapangan dengan data yang di puskesmas itu kadang-kadang nggak sesuai. Nah, oleh karena itu perlu pendataan, bisa kita terjun, kita perintahkan para Babin Kaptimas terjun langsung ke lapangan. Stunting mana yang ibu hamil, mana yang ibu menyusui harus dibedakan. Itu yang perlu perhatian khusus. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dari Pak Kapolsek Babulu sendiri bagaimana Pak melihat situasi tersebut? Kalau di Babulu sendiri, jadi betul yang dibilang Kapolsek Waru bahwa semua itu dari data. Betul. Jadi saya dan jajaran para Babin selalu mengedukasi masyarakat agar sering datang ketika melakukan ada posyandu, sering datang, karena dari situlah muncul data-data ini. Yang penting sekarang sudah ketahuan berapa stunting ini. Betul. Yang setelah itu dari bulan berikutnya pasti akan ada perubahan. Kita mengedukasi supaya hadir. Sedangkan kalau dari UMKM sendiri, saya memberi edukasi kepada masyarakat dan generasi muda yang bergerak di bidang UMKM bahwa ini adalah taraf belajar kita menjadi seorang pengusaha. Betul, wirausaha. Jadi, iya, pengusaha. Dan dari sinilah kita menginjak step by step bisa menjadi pengusaha yang besar. Betul. Apalagi dengan adanya IKN ini, semua masyarakat banyak yang hadir dari provinsi-provinsi lain pada hadir ke sini. Itulah kesempatan Peluang kita. Ya, Pak? Peluang. Betul. Nah, itu tadi beberapa yang sudah kita bahas. Kayaknya dari Bang Suradi ada yang mau disampaikan, Bang? Kalau saya sih nggak ada sih yang mau disampaikan. Oke. Bagaimana sih Pak, pesan apa yang Bapak mau sampaikan ke masyarakat untuk tadi isu tadi? Pesan apa sih? Boleh dari siapa aja? Dari Pak siapa? Oke, baik, terima kasih. Ini kesimpulan ya? Iya, pesan himbauan atau himbauan, apa? Terima kasih sekali lagi teman-teman terkait dengan isu stunting, terkait dengan UMKM, terkait dengan situasi Kamtibmas yang ada di ibu kota negara ya, khususnya di Kecamatan Sepaku. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kami sangat bangga menjadi bagian daripada pengawal proses pembangunan ibu kota negara Nusantara. Kami bagian dari Polri yang paling di ujung, artinya di sekitar Polsek ya, di wilayah Polres PPU. Banyak kegiatan-kegiatan agenda nasional yang saat ini memang diarahkan untuk di ibu kota negara Nusantara, termasuk bagaimana kegiatan-kegiatan proyek sendiri yang saat ini sedang berlangsung. Ini semua tentu harus ada dukungan penuh dari segi keamanan, ya kan, dukungan penuh dari masyarakat kita. Artinya bagaimana pelibatan masyarakat. Salah satunya yang udah terus kita gelontarkan, terus kita dukung adalah kita bekerja sama dengan stakeholder terkait, baik mungkin yang saat ini udah ada di sana adalah badan otorita, kemudian teman-teman dari pemerintah kabupaten mendorong masyarakat memaksimalkan UMKM yang ada, memberikan wadah, memberikan jembatan, bagaimana ini bisa ditampilkan di event-event yang mungkin pada saat ada kunjungan, pada saat ada kegiatan acara dan sebagainya, sehingga produk-produk yang selama ini ya mungkin pasarannya agak susah di lapangan itu bisa di-up ya, baik di media maupun baik di langsung, secara langsung baik langsung, sehingga masyarakat luar tahu, oh ternyata di Penajam Pasir Utara, oh ternyata di Sepaku ini ada juga ya produk olahan atau UMKM yang bisa kita jual keluar dan sebagainya. Ini harapan masyarakat terus terang, dan kami tentu sebagai aparat kepolisian dalam rangka mewujudkan tadi rasa aman, pelayanan, perlindungan kepada masyarakat, kami support untuk itu, karena itu juga bagian daripada menjaga stabilitas Kamtibmas ya kan, yang ada di sekarang. Mungkin ditambahkan ini Pak Kapolsek Penajam. Ya. Silakan Bapak. Baik, Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang atau kaum itu. Betul. Jadi potensi IKN dan lain-lain semuanya itu adalah peluang buat kita. Betul sekali. Mari kita berkarya, mari kita berinovasi, mari kita berkreasi, cari peluang, jangan lupakan Kamtibmas. Betul. Waspada segala sesuatu gangguan Kamtibmas, utamanya zaman-zaman sekarang ini banyak sekali
kreasi-kreasi semacam penipuan online. Waduh, itu ini harus diwaspadai. Sudah uang tidak seberapa, usaha belum maju, mungkin terlalu tergiur dengan sebuah iming-iming melalui medsos. Betul sekali. Akhirnya terjerumus. Itu mungkin sekalian juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada menggunakan media sosial. Betul. Jangan cepat percaya. Betul. Yang apabila ada sesuatu lebih kepada bertanya kepada sumbernya. Betul. Sekarang itu pemerintah, berikut juga kita bagian daripada pemerintah itu memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada UMKM. Dengan UMKM kita mungkin wujudkan kemandirian ekonomi sehingga keamanan terwujud, ekonomi maju, Indonesia maju. Mantap. Otomatis rakyat sejahtera pasti. Betul. Itu tadi ditutup dengan jawaban yang jos. Sekarang kita beralih ke Bang Suradi. Gimana sih? Balik lagi saya. Apa pesan terakhir Abang? Karena ini udah di penghujung acara ini Bang, di penghujung acara. Apa sih? Pesannya harus ke saya kah? Pesannya ke masyarakat tentang apa yang saya boleh nambahkan satu. Boleh Pak, silakan. Oke, baik. Udah, ini pesan terakhir nih kayaknya. Terakhir. Jangan pesan terakhir. Kemarin tanggal 14 November sudah ditentukan nomor peserta Pilpres 1, 2, 3. Harapan kami, himbauan kami kepada masyarakat, jangan terpecah-pecah. Kita tetap bersatu, kita tetap kompak. Perbedaan itu wajar, yang penting kita tetap bersatu menuju Indonesia maju. Itu aja pesan kami. Dari Pak Kapolsek Babulu mungkin menambahkan himbauan. Ya pokoknya apa aja gitu deh Pak. Intinya keamanan dan ketertiban buat kita semua Pak. Dengan adanya IKN itu kita harus mempersiapkan generasi muda. Karena apa? Karena nanti generasi muda yang datang dari luar daerah itu untuk datang ke IKN ini sudah siap dengan segalanya dia. Betul. Dengan pengetahuannya, pendidikannya. Skillnya. Mari generasi muda yang ada di sini kita siapkan. Kita bikin kelompok-kelompok belajar. Betul. Maupun dengan pelatihan-pelatihan. Mari kita dukung supaya IKN tetap jaya selalu. Mantap ini Komandan 4 wilayah ini ya. Silakan Bang Suradi, apa pesan terakhirnya? Jadi kesimpulannya kali ini buat teman-teman semuanya, nggak hanya Polri saja yang menjaga Kamtibmas, tapi juga stakeholder dan juga masyarakat perlu untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dan pesan dari Mei, kolaborasi bersinergi. Dipotong. Tahu nggak memang kenapa saya nggak mau ngasih pesan? Kenapa itu Bang? Lah, secara yang punya wilayah udah memberikan pesan dan kesannya, bukan takut, udah itu udah bagian kesimpulan yang sudah luar biasa banget. Ntar kalau saya beri lagi pandangan saya dong yang berpendapat dengan wilayahnya masing-masing. Bagaimana Pak dengan host ini, apa sudah setuju? Luar biasa. Luar biasa. Boleh pantun nggak? Boleh Pak, silakan Pak. Silakan Kenapa nih Pak? Ini ada pantun. Ntar kalau bapaknya bilang pantun gitu, kita bilang apa nih Mei? Bilangnya buen. Oke, sip, dimulai Pak. Silakan Pak. Ya, Samurango desa wisata. Wisata air pakai ketinting. Dunia kita urus sama-sama. Akhirat kita masing-masing. Biasa. Pak Kapolsek Penajam ini diam. Kayaknya nggak legit ya. Kapolsek Penajam bikin pantun. Waduh. Kalau IKN nggak bikin pantun kayaknya nggak benar. Waduh, ini sebelum IKN bikin pantun, biarkan beliau berpikir dulu. Kita loncat dulu ke Polsek Babulu nih. Waduh, langsung panik ini bapaknya. Soalnya Kapolsek Penajam buka jalan nih buat pantun ini. Ayo Pak, dipikir dulu pantunnya Pak. Atau yang bisa dulu nih pantunnya siapa nih? Nanti kita kembali di episode selanjutnya. Ya kan Pak? Karena Bapak ini panik nih, aduh pantun apa ya? Oke, mungkin itu tadi yang pembahasan kita tentang mengenai IKN dan juga stunting dan UMKM. Dan pesan dari Mei, tetap berkolaborasi, bersinergi untuk IKN Nusantara. Oke, kata-kata hari ini, ya kan? Tetap semangat, berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Yakinkan sekecil apapun buah kebaikan yang kita tanam, buahnya nanti akan kita unduh di masa yang akan datang. Salam bahagia. Kata-kata hari ini, kan? Tetap semangat.
orang hidup itu selalu memberi pencerahan. Urip itu urip. Mantap. Silakan Pak, Kapolsek Waru. Terakhir nanti closing terakhir. Utamakan kebersamaan, tetap jaga kekompakan, jaga persatuan supaya Kapimas tetap terjaga. Mantap. Ini penutupnya nih, yang melejit-melejit ini. Silakan Pak. Kata-kata Pak berpikir, bahagialah dengan bahagiamu, bagilah bahagiamu dengan orang lain. Jangan bahagia menyusahin orang lain. Itu tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh 4 penggawa-penggawa wilayah Penajam Pasir Utara. Sampai jumpa di podcast Polres selanjutnya. Oke. Aduh,